Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1083 benar-benar menjadi chapter yang cukup memberikan kejutan bagi para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak? Setelah di chapter sebelumnya kita mendapatkan informasi mengenai Sabo yang telah berhasil kembali ke kerajaan Kamabaka, kali ini Oda Sensei sepertinya mulai serius untuk memberikan peran penting bagi organisasi kriminal yaitu Revolutionary Army untuk segera terlibat dalam konflik yang terjadi di dunia One Piece. Ya, di chapter 1083 kali ini, 9 kesatria suci yang merupakan bagian dari pemerintah dunia mulai diperkenalkan oleh Oda Sensei. Selain itu, siluet dari salah satu mereka pun diperlihatkan memiliki perawakan yang sangat mirip sekali dengan salah satu kaisar lautan yaitu Akagami no Seng. Jelas hal ini pun menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Apakah benar Seng merupakan salah satu kesatria suci tersebut? Jika iya, tentunya ini menjadi sebuah plot twist yang sangat luar biasa. Apalagi hal ini pun diperkuat setelah pertemuannya dengan para Gorosei. Dari sini saja, sosok Akagami no Seng ibarat menjadi sosok dengan dua sisi mata pisau. Dirinya bisa saja memihak pemerintah dunia ataupun para bajak laut. Artinya, apa yang pernah dikatakan oleh Doflamingo pada manga One Piece chapter 801, siapa yang akan saling berhadapan dan siapa yang akan saling berkhianat, memang ada benarnya. Namun dari semua hal tersebut, satu hal yang harus kita garis bawahi di sini adalah 9 kesatria suci ini bukanlah orang yang lemah. Kedudukan mereka pun berada di atas agen terbaik milik pemerintah dunia yaitu CP0. Dan apabila kita analisa lagi, 9 kesatria suci ini dimunculkan oleh Oda Sensei untuk mengatasi pemberontakan yang terjadi di sebuah kerajaan atau negara yang memang sudah tidak bisa diatasi lagi oleh agen terbaik milik pemerintah dunia sekelas Sipirpol. Di sisi lain, tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat, lebih tepatnya setelah kekalahan Doflamingo, ada sebuah momen yang memperlihatkan percakapan antara Koala dan Monkey D. Dragon. Di momen ini, Koala mengatakan jika agensi Sipirpol telah datang ke Dressrosa untuk mengambil pasokan senjata yang dimiliki oleh Doflamingo. Monkey D. Dragon kemudian mengatakan jika agensi Sipirpol milik pemerintah dunia saat ini sudah semakin bertambah kuat. Jelas apa yang dikatakan oleh Monkey D. Dragon tersebut mengindikasi jika pihak pemerintah dunia semakin gencar dalam melakukan pencarian dan menghabisi semua pergerakan yang dilakukan oleh Revolutionary Army yang saat ini dianggap mengancam eksistensi pemerintah dunia. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah apakah 9 kesatria suci ini akan memiliki peran penting dalam pertempuran akhir cerita One Piece nantinya? Sehingga 9 kesatria suci ini akan menjadi salah satu musuh terberat yang akan dihadapi oleh Revolutionary Army ataupun kelompok bajak laut topi jerami. Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari teka-teki mengenai identitas 9 kesatria suci yang ditugaskan oleh pihak pemerintah dunia untuk mengatasi pemberontakan yang terjadi di 8 kerajaan yang ada di dunia One Piece. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tidak asing lagi. Jauh sebelum diperkenalkannya 9 kesatria suci, lebih tepatnya ketika Artscape, kita mengenal istilah prajurit suci dan pendeta suci yang merupakan pengikut dari God Enel. Apabila kita perhatikan lagi, baik 9 kesatria suci milik pemerintah dunia dan prajurit suci setelah pendeta suci milik God Enel memiliki tugas yang sama. Mereka sama-sama mengatasi sebuah pemberontakan. Namun bedanya pemerintah dunia dengan wilayah yang lebih luas, sedangkan God Enel hanya mencakup wilayah Skype atau Pulau Langit. Selain itu, menariknya baik Im Sama ataupun God Enel sama-sama memiliki sebuah kekuatan yang mampu menghancurkan sebuah pulau hanya dengan satu kali serangan. Ya, sebuah kekuatan yang sangat overpower. Itu sebabnya tidak ada satupun para penduduk Pulau Langit yang berhasil mengalahkan God Enel sebelum kelompok bajak laut topi jerami datang ke Pulau Langit. Begitupun dengan pihak pemerintah dunia saat ini.
Nah, dari fakta-fakta tersebut dapat kita simpulkan 9 kesatria suci milik pemerintah dunia memiliki sebuah peran penting dalam membantu pihak pemerintah dunia mengatasi pemberontakan yang terjadi di dunia One Piece, terutama yang dilakukan oleh individu ataupun sebuah kelompok yang benar-benar sudah tidak bisa lagi diatasi oleh agensi Firpol, sama seperti halnya tingkatan 50 prajurit suci dan 5 pendeta suci yang menjadi pengikut God Enel. Selain itu, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul jika Oda Sensei sering sekali terinspirasi menciptakan karakter dari dunia nyata, dan begitupun dengan 9 kesatria suci yang baru saja diperkenalkan oleh Oda Sensei. Yap, ada sebuah hal menarik jika 9 kesatria suci ini sebenarnya terinspirasi dari 9 sosok ilmuwan misterius di zaman Ahsoka. Mereka juga dikenal sebagai perkumpulan rahasia tertua di dunia ini. Menurut sejarah, perkumpulan ini didirikan oleh Raja Ahsoka dari India sekitar tahun 273 sebelum Masehi. Tentu saja, Raja Ahsoka bukan tanpa alasan membentuk 9 ilmuwan misterius ini. Mereka diperintahkan untuk menjaga pengetahuan dari dalam buku yang menjadi tanggung jawab mereka, dan setiap ilmuwan tersebut hanya memegang satu buku. Dan apabila kita perhatikan lagi, tentu saja ini sama persis dengan pergerakan dari 9 kesatria suci yang saat ini sedang mengatasi pemberontakan yang terjadi di 8 negara atau kerajaan yang ada di dunia One Piece. Dan Mimin rasa kalian semua sudah tahu jika ke-8 negara ini merupakan negara yang telah menjadi bagian dari Revolutionary Army, sama seperti hanya kerajaan Lulusia yang saat ini telah dimusnahkan oleh Im Sama. Dengan kata lain, apa yang saat ini sedang dilakukan oleh 9 kesatria suci ini tentu saja tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Monkey D. Dragon dan anggota Revolutionary Army yang lainnya. Jelas organisasi Revolutionary Army akan melakukan pergerakan untuk menghentikan mereka, sehingga kemungkinan besar inilah yang akan menjadi pematik awal dimulainya pertempuran antara pihak Revolutionary Army dengan pihak pemerintah dunia. Ya, Monkey D. Dragon dan Revolutionary Army benar-benar sudah siap untuk bertempur melawan pihak pemerintah dunia demi mewujudkan tekad Profesor Clover untuk mengungkap mengenai sejarah abad kekosongan atau Void Century. Dan ketika sejarah abad kekosongan atau Void Century ini terungkap, inilah yang akan menjadi sebuah senjata yang sangat mematikan untuk menghancurkan hegemoni dan kedikdayaan pihak pemerintah dunia yang telah mereka bangun sejak ratusan tahun lamanya. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai 9 kesatria suci yang akan menjadi musuh terberat yang akan dihadapi oleh organisasi Revolutionary Army. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.